Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kaum muslimin, ikhwati azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali di malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita di dalam membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang bukti sejauh mana seorang yang mengaku cinta Nabi, seorang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi, seorang yang mengaku umat Nabi, seberapa besar bukti cintamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya cinta itu butuh pembuktian. Cinta itu bukan hanya sekedar harapan. Cinta itu bukan hanya sekedar kita memberikan harapan kepada orang, tapi yang namanya cinta ya buktikan. Baik pembuktian cinta itu bukan hanya manis di bibir, tetapi pembuktian cinta itu diaplikasikan dengan sebuah amalan, diaplikasikan dengan sebuah sikap. Maka dari sini jemaah kaum muslimin, bagaimanakah bentuk kita sebagai umat Islam, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi itu sejauh mana? Nah, berikut kita akan mendengar sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini dari sahabat Anas ibni Malik, dan hadis ini memiliki sebuah kisah yang cukup menarik. Kisah bagaimana dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngobrol dibarengi dengan para sahabat. Saking dekatnya Nabi dengan para sahabat Nabi, Nabi itu sering sekali duduk bareng. Nabi sering sekali bersenda gurau sembari menggandeng tangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggandeng tangan Umar bin Khattab. Dan para sahabat yang mengiringi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ Umar bin Khattab berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau sangat aku cintai, melebihi apapun dari orang tuaku, dari kedua anakku, tapi diriku lebih aku cintai daripada dirimu." Ya, Pak. Ini hadisnya, ya, Pak. Mendengar ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, la yu'minu ahadukum
tidak beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nafsihi. Wahai Umar, kau nggak akan sampai merasakan keimanan sampai kau jadikan diriku ini lebih kau cintai dari kedua orang tuamu, lebih kau cintai dari anak-anakmu, dan lebih kau cintai dari dirimu sendiri, jemaah. Ini merupakan tanda pengakuan kita cinta kepada Nabi, tapi nggak mau berkorban, jemaah. Pengakuan kita cinta kepada Rasulullah, tapi nggak ada buktinya. Ngikut sunnah Nabi, kalau dikatakan sunnah Nabi, nggak mau, ya. Padahal para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman itu sudah menunjukkan bukti betapa cintanya mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, betapa sayangnya mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang ingin Nabi itu menderita, tidak ada yang ingin Nabi itu sengsara, tidak ada yang ingin Nabi itu terluka, tidak ada yang ingin Nabi itu tersakiti. Bahkan mereka sanggup untuk menjadikan diri mereka sebagai ganti dari tameng yang akan melukai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum lihat di kisah perang Uhud, bagaimana detik-detik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dihujani oleh panah, bagaimana pelipis Nabi berdarah. Siapa yang menamengi? Siapa yang diantara para sahabat yang begitu setia, bahu membahu agar Nabi tidak terkena panah? Berjatuhan, berguguran para sahabat, mati, rela membayar nyawa mereka agar melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolha bin Ubaidillah, sosok seorang sahabat yang begitu banyak anak panah di tubuhnya, saling berganti agar Nabi tidak terluka sedikit pun, jemaah. Begitu sayangnya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha begitu cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setiap malam Aisyah selalu kehilangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun beliau cari di mana posisi Nabi malam ini. Beliau tiba-tiba keluar mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khawatir kalau terjadi apa-apa. Ada seorang Yahudi yang mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang marah bukan Nabi, jemaah. Nabi nggak marah, yang marah siapa? Aisyah marah. Istri beliau yang marah. Sebagaimana di dalam riwayat, ini kisah cukup menarik. Bagaimana marahnya Aisyah radhiyallahu anha kepada orang Yahudi yang mengejek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Yahudi ini suka ngolok-ngolok, jemaah. Sifat orang Yahudi itu suka ngolok-ngolok. Lewat Nabi mereka mengatakan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mirip ya dengan Assalamualaikum ya, mirip ya. Lewat mereka selalu bilang Assalamualaikum. Dikiranya Aisyah nggak paham. Nih, setiap lewat Yahudi ini di depan Nabi selalu bilang Assalamualaikum, Assalamualaikum. Akhirnya Aisyah gondok, marah kali dia. Beberapa kali Rasulullah, suami yang dia cintai, digini oleh orang Yahudi. Apa kata Aisyah? Bal sa'mu alaikum wal la'nah. Ditambah lagi sama Aisyah, bahkan bagi kalian asy'am. Sya'am itu artinya apa, jemaah? Kebinasaan. Kebinasaan bagi kalian. Wal la'nah, dan laknat bagi kalian. Padahal orang Yahudi tadi mengatakan assalamu alaikum aja. Ya. Ditambah oleh Aisyah
wal la'nah, laknat bagi kalian. Kayak gitulah bahasa kita jemaah. Enak kali kalian bilang Rasulullah SAW celaka, binasa. Kalian itu yang binasa, kalian itu yang laknat. Nabi dengar begitu cemburunya Aisyah radhiyallahu anha, begitu sakit hatinya beliau. Ya, tak kala Rasulullah SAW seperti itu kan oleh orang Yahudi, Nabi mengatakan, mahlan ya bintas Siddiq. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Wahai istriku, wahai anaknya Abu Bakar, pelan-pelan. Gak usah terlalu kali, kata Nabi SAW. Enggak, Nabi, dia kan mengejekmu. Iya, udah, kata Nabi. Enggak apa-apa, katanya. Rasulullah SAW mengatakan dan mengajarkan pendidikan adab kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau dirimu mendengar ini dari mereka, cukup kau bilang wa'alaikum. Ya, cukup kau bilang wa'alaikum. Cukup seperti itu aja jamaah ya. Gak usah kita terlalu berlebihan. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW marahnya beliau bukan karena kepribadian beliau yang disenggol, bukan karena sifat dan karakter beliau yang disenggol, tapi kalau agama Allah yang disenggol, di situ Nabi murka, di situ Nabi marah kali jemaah. Nah, ini bentuk kecintaan mereka. Beberapa contoh bagaimana sayangnya para sahabat Nabi, istri Nabi, anak-anak Nabi, begitu cintanya kepada Rasulullah. Ya, menantu-menantu beliau, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Ya, bagaimana kedudukan Rasulullah SAW di mata mereka, itu lebih dari sekedar orang tua mereka, lebih sekedar dari anak mereka, bahkan lebih sekedar dari jiwa mereka jemaah. Karena kenapa? Sedemikian rupanya kita harus mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bukti bahwasannya kau mencintai Allah. Kenapa kita harus mencintai Nabi? Karena dengan kita mencintai Rasulullah, itu bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di dalam Al-Qur'an yang mana para ulama menyebut ayat ini sebagai ayatul mihnah, ayat ujian jemaah. Sampai Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lamma qalu, tak kala para manusia mengatakan kami cinta kepada Allah, tak kala para manusia mengatakan kami cinta kepada Allah, maka Allah turunkan sebuah ayat sebagai pembuktian seberapa besar kalian mencintai Allah. Mari kita simak firman Allah di dalam surat Ali Imran jemaah. Ini bukti kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Imran ayat yang ke-31. Allah nurunkan sebuah ayat sebagai pembuktian seberapa besarnya cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau hanya omong kosong aja selama ini, aku cinta sama Allah, tapi tak kalah terbendung dengan kondisi, dengan keadaan, apalagi contoh-contoh yang terjadi di diri kita, baik dari segi pekerjaan, circle pertemanan, komunitas, tetangga, karib kerabat, keluarga, tak kalah terbentung antara Allah dan Rasulmu dengan mereka tadi ini. Disinilah baru nampak jemaah, ternyata kita lebih memprioritaskan siapa? Apakah Allah, apakah Rasulnya, atau memang istri kita, anak kita, keluarga kita, teman kita, pekerjaan kita? Inilah menjadi tantangan hidup bagi kita jemaah. Kita belum bisa naik level kalau kita belum bisa lulus dari ujian sebuah ayat yang Allah turunkan di dalam surah Al-Imran ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah,
Kalau kalian memang cinta kepada Allah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Fattabi'uni. Ikutilah Nabi. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Otomatis secara langsung kalian akan mendapatkan kecintaan Allah. Satu, ya, dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah dapat nilai kecintaan Allah kepada diri kita. Ya, tanpa harus butuh pengakuan, tanpa harus klaim sana klaim sini, bukti kita cinta kepada Allah, kita udah ngikut Nabi. Fattabi'uni, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, otomatis kita mendapatkan kecintaan Allah. Ini satu. Ini faidah yang terbesar ya, Ma. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang kedua apa? Setelah kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya kita mendapatkan kecintaan Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menghapuskan segala dosa kita. Masya Allah. Sudah ngikut Nabi, udah ikut Rasul, dapat kecintaan Allah. Kemudian apa? Terhapuskannya dosa kita jemaah. Bersih dosa kita. Tapi tidak segampang yang kita ucapkan jemaah. Karena seiring berjalannya waktu, Allah butuh konsekuensi dari ucapan kita. Allah butuh realisasi dalam kehidupan kita. Allah butuh tanggung jawab dari ucapan kita. Bagaimana itu? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-24 jemaah. At-Taubah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah turunkan ayat ini jemaah. Apa kata Allah? Kul in kana aba'ukum. Kalaulah memang orang-orang tua kalian, ibu kalian, ayah kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta-harta yang kalian begitu harapkan, wa tijaratun takshawna kasadaha, perdagangan yang kalian takutkan kehancurannya, wa masakinu tardawnaha, tempat-tempat tinggal yang kalian cintai dan kalian ridhai, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, lebih kalian semangati, lebih dominan. Mana yang lebih dominan coba? Dunia kita, ibu, ayah, anak, ini ujian terberat coba. Keluarga itu ujian terberat. Makanya para sahabat Nabi, ujian yang pertama, tak kala mereka cinta kepada Rasul, cinta kepada Allah, disitulah ujian keluarga datang. Mamanya nggak mengizinkan,
Ayahnya nggak ngizinkan jemaah. Mus'ab bin Umair, kisah yang sangat fenomenal. Seorang yang ganteng, gagah, kaya raya. Wanita mana di zaman Quraisy pada waktu itu nggak kenal dengan ketampanan si Mus'ab bin Umair jemaah. Menjadi buah bibir perbincangan wanita-wanita. Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair lewat kan gitu. Setelah masuknya Islam dia syahadat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa batu sandungan terberat yang dimiliki oleh Mus'ab bin Umair? Mamanya jemaah, ibunya yang dia cintai. Apa kata ibunya? Menarik lagi Mus'ab bin Umair agar kembali kepada agama nenek moyang mereka. Ayolah nak, ikut lagi lah. Nanti kau ku kasih fasilitas. Fasilitas yang telah kuberikan dahulu ku kasih lagi. Karena dulu dia orang kaya. Semua ada. Setelah masuk Islam, fasilitas tadi diambil jemaah. Akhirnya apa? Hidup di masjid Nabi. Menjadi ahlu sufah, miskin. Nggak ada duit untuk makan aja payah. Bahkan yang sangat menyedihkan jemaah, di akhir hayatnya Mus'ab bin Umair, kain kafan tidak cukup untuk menyelimuti tubuh beliau jemaah. Karena apa? Karena pada waktu itu memang dia nggak ada duit, nggak ada kain kafan untuk bisa membeli, nggak punya duit untuk dibeli kain kafan. Ditutup di atas, terbuka bawah. Antum alhamdulillah pakaian antum berserakan, alhamdulillah. Tapi gitulah perjuangan mereka, karena sudah mengikrarkan cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh terhebat siapa? Mamanya. Kita kalau berhubungan dengan keluarga, disinilah cobaan terberat jemaah. Nggak sanggup kita. Kalau pekerjaan aja masih oke, masih kuat lah pondasi ini. Kalau hanya circle pertemanan aja, kalau nggak ada kau, cari yang lain. Kalau nggak ada si Volan yang lain. Tapi kalau udah berkaitan dengan keluarga, berkaitan dengan istri, anak, orang tua, nggak ada yang sanggup jemaah. Tapi begitulah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siap. Makanya di dalam kisah-kisah perjuangan mereka, antum jangan heran tak kala mereka membunuh ayahnya. Antum jangan heran tak kala mereka meninggalkan orang tuanya. Antum jangan heran tak kala mereka meninggalkan mamanya. Apakah mereka nggak sayang? Apakah mereka nggak cinta kepada orang tuanya? Bahkan itulah bukti kecintaan mereka kepada kedua orang tuanya. Apa kata Mus'ab bin Umair tak kala emaknya nggak mau makan jemaah, agar si anak kembali kepada agama musyrik pada waktu itu, aku nggak makan lah, boykot, nggak makan, sengaja nggak makan. Sampai Mus'ab bin Umar nengok mamanya dah kurus sekali jemaah, memikirkan anaknya, kok kayak gini ya, aneh kau kan gitu. Mungkin adalah kondisi cerita kayak gini tertuang kembali ke dalam hidup kita jemaah. Orang tua kita nengok kita aneh kan gitu. Bapak kita nengok kita aneh. Kau sekolah kan jauh-jauh, ternyata kok finishingnya kayak gini. Aduh. Gitu jemaah. Mamanya akhirnya apa? Nggak ada cara lagi. Gimana caranya anaknya biar kembali kepada semula? Mamanya bilang, aku nggak makan. Apa kata si Mus'ab bin Umair? Ya ummi, wahai ibuku yang aku sayangi, kalaulah kau memiliki beberapa ruh, kemudian ruh itu keluar satu demi satu, demi Allah aku nggak akan keluar dari agama Islam, maka makanlah agar dirimu kuat dan agar dirimu tetap bisa menjadi ibuku jemaah. Dia baik-baik berbicara kepada ibunya. Tapi kalau kau ingin aku keluar dari agamaku ini, aku enggak. Tapi kalau kau nggak mau makan, ya udah. Walaupun kau memiliki berapa ruh, kemudian masuk lagi ruh tadi ini, kemudian kau hidup lagi,
tapi dengan cara ini aku meninggalkan agamaku ini, enggak. Dan terbukti jemaah, terbukti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khairun nasi qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Terbaik generasiku adalah generasinya para sahabat, kemudian setelahnya dan setelahnya. Makanya Allah puji mereka di dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wallazina taba'uhum bi ihsan. Kita orang yang hadir di belakang, yang telah mengikut jejak mereka ini, terkadang belum sanggup jemaah. Kalau berkaitan tentang orang tua, anak, istri bersandung dengan pemahaman antara cinta kepada Allah, mereka tidak cinta kepada Allah, kita belum kuat jemaah. Kita belum sanggup jemaah, Makanya di sini kembali lagi kita diingatkan lagi bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah kaum muslimin, ikhwati a'azani Allah wa iyyakum. Demikian juga cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam korelasi dari bentuk manis dan lezatnya iman. Seiring bertambahnya cinta Anda kepada Rasulullah, di situ seiring bertingkatnya iman kita. Makin bertambahnya iman seorang, makin kau rasakan manis dan lezatnya iman tadi di jemaah. Sehingga apa? Kau nggak akan open lagi. Kau nggak akan lagi mengikuti. Kau nggak akan terlalu terpikir lagi dengan cibiran orang, dengan perkataan orang, baik perkataan negatif yang miring kepada dirimu, yang berkaitan dengan jati dirimu, nggak. Kenapa? Kau sudah merasakan manis dan lezatnya iman ini. Nggak bisa ditukar dengan apa-apa jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara, jikalau 3 hal ini ada pada diri seorang, maka dia akan mendapatkan manis dan lezatnya iman. Yang pertama apa jemaah? Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulmu number 1, nomor 1 jemaah. Apapun itu, Allah dan Rasulnya. Keridhaan mereka itu sangat kita harapkan jemaah. Bukan keridhaan manusia, tapi keridhaan Allah dan Rasulnya lah. Jadikanlah kecintaan kepada Allah dan Rasulmu lebih dominan daripada selain keduanya jemaah. Coba buktikanlah Ini butuh pembuktian jemaah. Dalam skala ibadah, mana yang lebih prioritas nih? Allah, Rasul, atau dirimu, atau duniamu? Dalam segi muamalah, Allah, Rasul, atau duniamu? Dari segi pertemanan, Allah, Rasul, atau circlemu? Itu butuh pembuktian jemaah. Nggak segampang yang kita ucapkan. Oh, saya menjadikan Allah dan Rasul tetap prioritas. Tetap. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu aja. Kalau dalam semua aspek kehidupan belum bisa lah, kan gitu. Pekerjaan, pekerjaan saya, kan gitu. Masih bisa, kan gitu. Masih nyari jalan yang lain jemaah. Berat jemaah. Maka inilah dia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sinilah kita mendapatkan faedah bagaimana konsekuensi dan tanda-tanda cinta kepada Rasulullah. Apa sih Ustadz konsekuensinya? Tanda kita cinta kepada Rasulullah itu gimana taunya? Kan Nabi udah meninggal nih. Kan Rasulullah udah wafat nih. Kan Rasulullah kan gak ada lagi di hadapan kita. Gimana caranya kita mencintai beliau?
Bagaimana caranya kita menumbuhkan perasaan cinta tadi ini kepada beliau? Berikut yang disebutkan oleh para ulama, ada 5 hal terkait kita mencintai Rasulullah SAW dan tanda-tandanya dan konsekuensinya kita cinta kepada Nabi SAW. Yang pertama, mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengharuskan adanya pengagungan, memuliakannya, dan meneladani beliau, serta mendahulukan sabdanya di atas ucapan manusia. Pertama apa? Ta'zim, mengagungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Ada sebuah ayat jemaah, kita baca ayat ini dan ada kisah di balik ayat ini. Al-Hujurat ayat 1. Silakan perhatikan surat Al-Hujurat ayat 1. Bagaimana pengagungan para sahabat di zaman Rasulullah SAW sampai mereka menganggap ayat ini ayat yang Allah turunkan untuk mereka jemaah. Sebuah ayat yang Allah firmankan di dalam surah Al-Hujr ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ayat ini jemaah, ada salah seorang sahabat namanya Sabit bin Qais bin Syammas. Dia dikenal dengan salah seorang sahabat suaranya agak gede. Suaranya memang besar jemaah. Mungkin pita suaranya besar memang, ngebas dia. Ada orang ciri khas suaranya pelan. Kalau dia bicara, apa tadi kau bilang apa? Kan gitu. Ada kalau dia bicara, yang jauh di sana pun udah terdengar jemaah. Ini jenis orang dia. Sabit bin Qais bin Syammas ini suaranya besar. Iya, sehingga ayat ini turun seakan-akan nih ayat untuk dirinya nih. Apa kata Allah? Wahai orang beriman, jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Jangan kau angkat suaramu di atas suara Nabi. Dia menganggap suaranya yang gede itu, mengalahkan suara Nabi. Akhirnya apa? Seminggu nggak keluar rumah jemaah, mengunci diri di dalam kamar. Dia takut kali, ini ayat untuk aku ini. Nabi udah tahu nih, ini ayat nih diturunkan untuk aku. Dalam seminggu Nabi kehilangan sosok si Sabit bin Qais bin Syammas ini yang suaranya besar. Kan kehilangan kali kan? Mungkin sahabat antum kalau ada yang kayak gini, pasti antum kehilangan. Mana dia ya? Kok nggak dengar suaranya? Awak dari Jawa ya udah dengar kan gitu? Ditanyalah sama sahabat, mana nih si Fulan nih? Udah nampak, udah lama nggak nampak. Coba cari kabarnya, coba cari. Dicari kabarnya, tanya sana, tanya sini, tanya sama keluarganya. Sabit mana ya? Sabit udah lama ngunci diri di kamar. Kenapa? Iya, ada sebuah ayat yang turun kepada Nabi. Dia menganggap ini ayat untuk dirinya. Dapat infonya. Sahabat datang kepada Rasulullah menyampaikan info tadi. Ya Rasulullah, ternyata Sabit ngunci diri di kamar. Apa hal? Kenapa? Kata Nabi. Ada apa itu? Ya Rasulullah, ada ayat turun kepadamu. Dibacakan ayat. Akhirnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kabarkan kepada dirinya. Kabarkan kepada dirinya.
huwa min ahlil jannah. Masya Allah jemaah, merinding awak dengarnya. Ya, kabarkan kepada dirinya dia termasuk penduduk surga jemaah. Begitu dahsyatnya ya, yang dia menganggap dirinya tadi ini melakukan sebuah kesalahan jemaah. Saking bertakwanya dia, saking cintanya dia kepada Nabi, bagaimana pengagungannya dia kepada Rasulullah. Iya, kita tak kala kita dibacakan hadis Rasulullah SAW aja gimana jemaah pengagungan kita, penghormatan kita. Ya kadang kita angkat kaki ke meja, kadang kita masih mempertanyakan kualitasnya, keabsahannya. Betulkah itu salah Nabi? Nanti ecek-ecek. Betul itu sabda Nabi? Cobalah tanya. Ini si Sabit bin Qais bin Sammas jemaah, hanya sekedar suaranya besar aja, akhirnya Nabi mengatakan huwa min ahlil jannah, dia termasuk ahli surga jemaah. Bayangkan Anda bisa melihat sosok manusia yang termasuk ahli surga, dia masih hidup. Ya kalau kita disabdakan Nabi kau ahli surga, di pub malam lah tiap hari kan gitu. Itulah kita kelabing kan tiap hari lah kita. Kok nggak sholat? Ahlil jannah bro, kan gitu. Penduduk surgaku, kalian penduduk surga. Kalian mana ada jaminan kalian penduduk surga? Aku udah penduduk surga. Tapi si Sabit bin Qais bin Sammas nggak seperti generasi kita jamaah. Sudah dikabarkan pun masuk surga, tetap amalannya jalan terus. Tetap ibadahnya langgeng. Tetap pengagungannya dia terhadap Rasulullah SAW, itu yang harus kita contoh jemaah. Nah ini yang harus kita camkan jemaah. Adanya pengagungan, pemuliaan kita kepada hadis Nabi SAW. Al-Imam Bukhari jemaah, sebuah cerita singkat yang akan saya ceritakan kepada siapa yang nggak kenal Imam Bukhari. Semua sepakat, ulama sepakat, sebuah karya tulis terhebat, sebuah karya tulis kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Nggak ada satupun ulama, baik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan orang-orang yang datang setelahnya menanyakan tentang kesahihan hadis yang di dalam Imam Bukhari jemaah. Nggak ada, sepakat mereka. Ibarat katanya qad jawazal qantarah, sudah mendapatkan grade A-nya dalam menulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu gimana dia nulis hadis Nabi? 14 tahun loh, membuat sebuah buku 14 tahun lamanya. Dia cek kesahihannya, kemudian beliau tanyakan lagi sampai beliau sebarkan tulisan tadi, dia sebarkan ke Imam Ahmad, dia tanya ke gurunya, guru gimana nih tulisan nih, hadis ini betul enggak? Kalau udah betul, udah di ACC, balik lagi ke Imam Bukhari. Kalau udah sahih hadis tadi ini, barulah dia bersiap untuk memasukkan hadis tadi ini ke dalam Sahih Bukhari. Itu pun apa? Diperlakukan adab seakan-akan Nabi itu hadir di hadapannya. Beliau mandi, sholat 2 rakaat, memakai pakaian terbaik, pakai minyak wangi, kemudian apa? Beliau tulis hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak macam kita jemaah. Hadirnya kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang ada masih bangun tidur, ya kan, masih ileran, masih ada betaik mata kita, kan gitu. Ini enggak. Inilah contoh bagaimana mereka memuliakan hadis Rasulullah SAW. Walaupun Nabi nggak ada, walaupun Nabi itu udah meninggal, udah jauh hari, tapi tetap pengagungan kau di dalam hatimu terhadap sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mendengar hadis Nabi, ini sahih, udah, aku benar, aku yakin ini sahih ini. Tapi untuk pengamalannya kayaknya belum bisa lah. Udah. Jangan sampai kita katakan, udahlah, gak usah bicara-bicara hadis lah kalian, kan gitu. Lain lah, gak usah lah, kan gitu. Seakan-akan perkara yang remeh. Ucapan Nabi SAW itu gak ada pengagungan di dalam hatinya, Mbak. Kau ngaku umat Islam, kau mengaku bahwasanya kau adalah mengikut agama Nabi, tapi tak kala dibawakan sebuah hadis Nabi SAW, ya kita cemeh. Ya siapa kita jemaah?
Apakah kita harus disetarakan pendapatmu dengan hadis Nabi? Kan nggak logika kan? Orang yang datang belakangan harus disetarakan pendapatnya dengan pendapat Nabi. Itu kan luar biasa kali. Siapa kita yang hadir belakangan ini yang sudah bisa mengkoreksi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Imam Syafi'i aja nggak berani, jemaah. Imam Syafi'i yang terkenal, yang begitu banyak hadisnya, yang memikirkan istinbat hadis, beliau begitu hati-hati dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Kalau dalam perkara hadis, kalian silahkan tanya Imam Ahmad. Dia lebih pakar dalam masalah hadis. Tapi kalau kalian tanya tentang fikihnya, silahkan kembali kepadaku. Kenapa nggak main-main nih? Ini hadis nggak main-main. Maka disinilah kita tekankan lagi jemaah. Bukti cinta dan tanda kita kepada Rasulullah SAW mengharuskan ada pengagungan di dalam hati kita meneladani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jemaah. Yang kedua, di antara konsekuensi dan bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ta'atuhu fima amar, mentaati Nabi setiap apa yang Nabi perintahkan. Apa yang diperintahkan Nabi, silakan jalankan. Kalau belum mampu, mundur bentar, berhenti sejenak. Awak belum mampu, ya udah. Yang penting kita taat, tahu kita ini hukumnya. Oh ini, sekeras mungkin upaya kita mentaati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran? Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi, taatilah, ambil. Itu kebaikan jemaah. Walaupun untuk skala dunia menganggap ini kayaknya nggak pas, tetap taati jemaah. Kemudian yang ketiga, tasdiquhu fi ma akhbar, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Benarkan aja apa yang disampaikan Nabi, baik untuk yang akan datang, yang telah lalu, atau perkara yang dalam-dalam yang kita nggak tahu, perkara gaib. Kemudian yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Stop sejenak. Ini dilarang Nabi, jangan. Nggak boleh nih, lewat. Kemudian yang terakhir, yang disebutkan oleh para ulama kita, beribadahlah dengan sesuai dengan tuntutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu tumbuhkan kepada kita kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai endingnya kita nanti dapat bertemu Nabi di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.